Okay, good morning, good afternoon, student. Good afternoon. Okay. Before we continue the lesson today, I will check attendance today. Please raise hand when the name I read. Okay? Alicia, Masuk. tidak ada keterangan. Tidak. Kayaknya. Alexander Ken, present. Bellamy, Present. Denzel, Present. Dion, Present. Edric, Viola, Pierre, Gerald Ricardo, Giovan Andrew. Gak masuk, kenapa? Hah? Tadi ada. Nggak masuk kayaknya. Helena, Dianeta, Denzel. Jose, Emang kenapa sih kok bisa begini? Kaiden, Jadi begini. Matthew, Nanti kita bisa gerakin Matthewan, yang kena bulu. Mercy, Nanti kamu bisa gerakin semuanya yang kena bulu. Nicoleta, Regina, Makanya jangan keluar. Renjiro. It's too dangerous. Dangerous. Renjiro nggak ada. Sama sekali dangerous. Serapin Joy, Dangerous. Sergio, Valerie. Valerie nggak ada. Kodenya apa? Marsha. Oke. Salah. Kodenya 25. Buka. Dipakai jaketnya dong. Kodenya itu. Ini sudah 25, kan tidak boleh lebih kecil dari 25. Okay, please open your book, page number 93. Membuat balon dialog. Silent please. Edric, Viola. Sudah semuanya dibuka halaman 93. Nah, minggu lalu kita sudah menyusun gambar untuk cerita bergambar. Hari ini kita lanjut part yang kedua. Kita akan membuat balon dialognya. Sudah. Setelah memasukkan semua gambar, tambahkan naskah dengan balon dialog untuk menampilkan percakapan atau narasi. Balon dialog membantu pembaca fokus pada bagian penting cerita, membuatnya lebih hidup dan jelas untuk dibaca. Nah, kita akan menggunakan shape seperti bentuk kotak atau lingkaran sebagai balon dialog pada Microsoft Word. Nah, macam-macam shape. Contohnya ada rectangle. Nah, ini grupnya rectangle nih. Ada 1, 2, 3 sampai sekian ya. Bentuk persegi yang digunakan untuk menampilkan teks, gambar atau elemen lain pada dokumen. Yang kedua ada juga namanya basic shape. Nah, bentuknya seperti ini nih kelompoknya basic shape atau grupnya basic shape. Yang ketiga ada, nanti yang kita pakai di grup rectangle ya. Yang ini nih. Yang rectangle rounded corner namanya. Lalu yang ketiga star and banner, stars and banners. Berisi shape bintang dengan berbagai jumlah sudut serta shape banner berbagai bentuk.
Ya, ini bintang semua nih. Sudutnya macam-macam. Lalu ini banner. Ya, macam-macam juga bentuknya. Lalu yang keempat ada yang namanya call out, yaitu berisi shape yang dirancang untuk menarik perhatian pada teks tertentu dalam dokumen seperti balon dialog. Nanti juga kita akan coba menggunakan balon dialog yang kedua, rectangular, masih yang rectangle ini namanya. Ya, ada lagi, kita lihat. Nah, caranya menambahkan shape di sini ada. Pertama, kita klik tab apa? Insert. Lalu pilih apa? Shape. Nanti ketika kita sudah klik shape, lalu kita pilih grupnya, cari di grupnya yang mana. Tadi Mr. Agung kita akan coba yang rectangle. Nah, di sini. Oke. Lalu mengubah style shape. Nanti munculnya biru kayak gini. Nanti kita akan rubah style shape-nya di sini nih. Ada yang namanya format drawing atau format shape. Nanti kita klik shape style-nya. Yang seperti apa? Ya. Nah, nanti kita ada macam-macam seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Cloud balon dialognya. Oke. Tidak berlama-lama, cukup teorinya nggak usah banyak-banyak, kita langsung saja praktek. Pertama, silakan buka dulu Microsoft Word-nya. Ya. Kalau sampai sini berhenti dulu, jangan diklik blank dokumennya. Selanjutnya, karena kita mau buka pekerjaan kita yang minggu lalu, buka bahasa Inggrisnya apa? Open. Kita langsung aja klik open. Matthew, pilihnya open order dokumen dulu. Di bawah ada open order dokumen. Oke. Sekarang kita pilih browse. Browse-nya diklik. Udah? Lalu pilih this PC. Cari selain cek. Ya. Open. 2526. Folder 2526. Open. Kelas 2C. Kelas 2C. Semester Open. 2. Semester 2. Mister Agung, kok punya Eken nggak ada sih kelas 2C? Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Semester 2-nya diklik open. Semut pekerja keras. Semut pekerja keras diklik off. Terus tiba-tiba keluar. Nah, minggu lalu kita sudah menyusun gambar-gambarnya ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Ya, saya perbesar gambarnya supaya kelihatan ke belakang. Kita akan tambahkan balon-balon di sini untuk percakapan si semut. Ini masih ada yang ngobrol. Nicoletta, Regina Alessa. Kalau mau nari-nari boleh di luar. Di sini mau belajar. Oke, di halaman di gambar yang pertama ada 2 ekor binatang, yaitu semut dan siput. Nah, di sini Semut dan siput itu serangga. binatang bukan? Beda, bukan binatang. Ya. Oke ya. Nah, di sini kita akan tambahkan balon dialog. Ya. Kita akan mulai dulu dari si semutnya dulu. Sudah siap semua? Konsentrasi. Eyes on screen. Oke. Tadi caranya bagaimana? Klik apa dulu untuk menambahkan balon dialog? Ya, kita klik menu insert. Terus? Ya, terus kita pilih
shape. Sampai sini, sampai shape dulu. Sudah ketemu? Gerald, sudah ketemu shape-nya? Bayola udah? Nah, kita cari yang grup rectangle. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita pilih yang ini. Yang kedua dari kiri. Namanya rounded corner. Duet Matthew. Lihat ke depan, nggak ngobrol. Mister, aku pencet. Ya. Diklik rounded cornernya. Sudah? Nah, nanti pointer mouse-nya berubah menjadi tanda tambah seperti ini ya. Oh iya. Kita buat kotak dulu aja di sini. Nah, ukurannya seberapa, Mister? Besar dulu nggak apa-apa, nanti kita atur ukurannya. Silakan dibuat aja dulu besar, nggak apa-apa ya. Sudah bikin kotaknya? Oke, lihat lagi ke depan. Mister Agung mau memberitahu cara mengedit kotaknya. Mengedit 1, itu mengubah ukuran kotaknya. Kita manfaatkan si bulat-bulat putih di sekeliling rounded rectangle. Kalau mau jadi lebih kecil ya ini ditarik ke dalam. Kecil kan? Mau lebih pendek ini juga bisa ditarik ke dalam. Oke. Kalau mau dibesarin tinggal 2 ya sudutnya aja. Jelas? Lalu ada pertanyaan, Mister, itu ada yang enggak warnanya putih, warnanya kuning, kelihatan nggak? Ada satu buletan dia warnanya kuning. Ini untuk mengatur sudut roundednya. Kalau titik kuningnya saya atur ke sebelah kiri, dia jadi rectangle, lancip sudutnya tuh. Ya nggak? Berubah kan? Kalau kuningnya saya geser ke kanan, dia semakin seperti kapsul obat. Ya kak? Ya, nah ini kan kita atur segini saja. Oke ya? Nah sekarang sudah. Merci Nicoleta. Nah sekarang kita mau edit shape stylenya terlebih dahulu. Syaratnya rounded rectangle-nya harus kepilih, bukan gambarnya. Awas loh ya, bukan gambarnya yang diklik. Kalau ini sekarang Pak Agung lagi gambarnya yang keklik. Harusnya rounded rectangle-nya. Oke, pastikan titik-titik putihnya ada di rounded rectangle. Iya. Lalu nanti di sini ada shape format atau format shape. Iya. Ada nggak? Ada. Nah, di format shape ini ada yang namanya shape style di sini. Nah, kita buka dulu nih lengkapnya. Gimana cara buka lengkapnya? Klik di bagian yang sebelah sini. Yang panah ke bawah di sebelah kanannya. Nah, nanti ada banyak sekali pilihan. Ada. Perhatikan. Nanti kamu hanya boleh memilih Matthew Hans. Matthew Hans nggak ngobrol. Hanya pilih satu strap paling atas. Ya, yang dalamnya warna putih tapi garisnya boleh yang warna apa saja. Tidak ke bawah-bawah, cukup satu barisan ini kamu pilih yang mana. Mengerti? Mengerti? Ya, misalnya Mister Agung mau pakai yang ini. Mimpi. Oke, kita lanjut. Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita mau edit lagi, mau menambahkan tulisan di dalam rounded rectangle-nya.
Nah, nanti saya akan sebut istilahnya klik kanan. Marsha, mau kemana? Apa? Dokcil. Ada yang dokcil di sini? Marsha aja. Silakan Marsha. Bawa tas enggak? Bawa tas enggak? Ya berarti bukunya dimasukin. Nanti saya akan sebut istilah Sasi Kirana, Alesa. Saya sudah bicara, ikut bicara lagi. Nanti saya akan bilang klik kanan. Apa? Kalau saya bilangnya klik kanan, berarti mouse yang sebelah kanan yang diklik, ya. Kalau saya cuma bilangnya klik, berarti mouse yang biasa kita pencet. Mengerti, Gerald? Yang lainnya mengerti? Oke. Nah, pertama kita letakkan dulu pointer mouse-nya di tengah-tengah rounded rectangle-nya. Kita letakkan di sini dulu. Baru klik kanan. Klik kanan di tengah-tengah rounded rectangle. Nah, nanti muncul jendela baru seperti ini. Kamu pilih yang apa itu? Saya sudah pelan-pelan juga. Pilihannya apa? Add text. Tinggal diklik add text-nya. Bukan klik kanan, kalau add text-nya diklik aja. Nanti akan muncul kursornya. Ya, kursor. Sudah muncul kursornya? Bisa sampai sini? Bisa. Oke. Nah, sekarang mari kita ketik. Perhatikan huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca. Si semut menyapa. Bukan si semut. Pada suatu hari. Di hutan yang hijau. Nanti dia biar turun sendiri ya. Tinggallah semut dan siput. Ya, pada suatu hari di hutan hijau, tinggallah semut dan siput. Matthew sudah? Ayo Matt, diketik Matt. Sudah? Udah, ya udah, nggak usah ngerepotin Matthew Hans. Oke, sambil nunggu yang belum, lihat ke depan. Sekarang kita akan atur kotaknya nih, jadi pas, nggak terlalu besar, sesuai dengan tulisannya. Pertama, kamu kecilin kanan ke kirinya, jadi seperti ini. Jadi baris pertamanya itu sampai yang. Nah, kalau kekecilan, nah sampai yang gini nih. Nah, yang hijau tinggallah semut dan siput. Tinggal ini kalau Mr. Agung tingginya terlalu tinggi nih. Pak Agung kecilin lagi supaya tidak terlalu besar. Oke, good. Ya, sip. Oke. Kalau terlalu mepet nanti jadi begini nih. Kalau tulisannya gini, nah tenggelam, berarti kurang besar, kurang tinggi. Oke, kita tambahkan lagi. Untuk ini Pak Agung bisa geser-geser rounded rectangle-nya. Caranya begini, simpan di garis, ya. Pointer mouse-nya simpan di garis rounded rectangle. Ini kita bisa geser kurang ke kiri, kurang ke atas, kurang ke bawah,
atau kemana. Lihat nih. Tapi jangan dipakai mainan, oke? Nah, kita akan letakkan di sini. Nih, ya. Langsung ngebalik. Lalu kamu klik lagi menu insert. Kita pilih lagi shape-nya. Kita pilih lagi rounded rectangle-nya. Nah, kita buat satu lagi di atas hewan siput. Dia itu. Oke, kita edit lagi supaya warnanya sama dengan yang di atas hewan semut ya. Kita pilih lagi di shape style-nya, lalu tadi kamu pilih yang mana. Kita samakan, ini harus sama ya. Biar nggak bingung yang baca, di gambar yang sama, formatnya kita bikin sama. Lalu kalau kita mau menambahkan tulisan gimana tadi? Klik kanan di tengah-tengah rounded rectangle. Terus? Iya. Lalu pilih add text. Lalu kita ketik mereka. Oke, di gambar yang pertama cuman ada 2 balon dialog ini. Sekarang kita tarik lagi ke bawah. Kita turunkan ke gambar yang kedua. Nah, kita pakai lagi yang rounded rectangle yang tadi. Klik insert. Lalu kita pilih shape lagi, rounded rectangle lagi, kita buat dulu di sini. Nah, karena ini sudah di gambar yang baru, kita boleh ganti shape stylenya, tapi warnanya masih putih dalamnya. Garisnya boleh ganti yang beda. Aku mau red. Bionic. Lalu untuk menambahkan tulisan, klik kanan, add text. Semut. Deru. Apa? Zoom banget weh. Zoom banget. Nah, setelah ini kita tidak pakai rounded rectangle lagi. Yeay. Kita mau pakai shape yang lain. Oke, kita bikin lagi di sini. Yang belum ya, ini masih ada tulisannya. Nanti masih sama caranya. Kita klik dulu menu insert, lalu ke shape, tapi kali ini kita cari di grup yang bawah. Namanya call out. Nah, kita pakai yang kedua, speech bubble rectangle with corner rounded. Oke. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu? Sudah. Oke, diklik. Apa? Mister tadi apa? Itu masih ada di situ. Kita klik yang ini ya. Lalu kita buat di atas gambar siput. Nah, enaknya kalau kita pakai speech bubble, kita nggak usah klik kanan add text lagi, langsung ada kursornya, ya kan? Kan memang buat ngomong. Nah,
kita ganti lagi nih warnanya, samain dengan yang pertama tadi yang rounded rectangle. Lalu kita ketik untuk apa kata siput. Lebih baik aku tidur saja katanya. Nah, kalau kayak gini berarti kotaknya kurang lebar. Saya lebarkan sedikit, lalu saya besarkan. Nah, nanti yang kuningnya bisa digeser-geser ya. Nah, ini kita digeser, deketin ke siput, seolah-olah siputnya yang bicara sini. Nanti kalau sudah, bikin lagi satu lagi di sini sama seperti yang nomor apa? Speed balonnya sama dengan yang si siput ya. Insert, set, lalu kita tambahkan lagi yang speed bubble. Nah, tapi di sini. Nah. Hai siput. Dia maju. Oke, time's over. Kita lanjutkan lagi minggu depan karena masih ada beberapa gambar lagi yang belum kita buat. Ya udah. Oke? Kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, nanti Mr. Agung ini gambar ini juga udah ada di IMC. Kalau kamu mau berlatih di rumah bisa ya. Untuk kalimatnya ada di buku. Yuk, kita save dulu ya. Yuk, disimpan dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan. Klik file, save. Save saja ya. Terus X. Lalu di close, komputernya di shutdown. See you next week.